Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan untuk ilmu arud bagian ketiga ya. Jadi bagian inti yang kedua, yaitu ini tentang mafatih buhur syiariyah. Jadi tentang kunci wazan dari setiap buhur. Buhur itu adalah jamak dari kata bahrun ya, artinya adalah syair ya gitu. Jadi di sini macam-macam syair, saya screenshot lagi ya. Di sini kita lihat macam-macam syairnya. Kita lihat ya, macam-macam syairnya di sini adalah syair itu ada 16 macam syair ya. Jadi menurut Imam Imam Farohidi itu hanya menetapkan 15 syair sampai mutaqorib di situ ya, syair mutaqorib ya di sini. Kita lihat di situ ada tawil, madid, basit, itu adalah nau atau macam-macam dari nama syair. Ya, yang sering dipakai adalah syair ini ya, syair atau bahar rojas ya, syair atau bahar rojas, lalu wafir ya, lalu basit, lalu satu lagi saya lupa yang mana ya. Ya, jadi ini yang sering dipakai adalah rojas, wafir, basit ya. Itu adalah syair-syair yang sering dipakai. Nah, lalu kita lanjutkan di sini. Kuncinya ya, tentang kunci-kunci dari setiap bahar atau setiap nama syairnya ya. Jadi kalau syair berbentuk rojas di situ, kenapa jadi nggak bisa ya? Kalau syair berbentuk rojas di sini ya, maka kita lihat di situ adalah rojas yang ya, untuk rojas adalah yang nomor 7 ya, nomor 7 ini rojas ya, nomor 7 adalah rojas. Maka wazannya adalah mustaf'ilun ya. Jadi ini bagian bait kan ada dua bagian ya. Maka bagian pertamanya adalah mustaf'ilun, lalu bagian keduanya dari bait tersebut juga mustaf'ilun. Itu adalah mafatih atau kunci dari wazan rojas. Adapun kalau wazan basit yang sering dipakai juga adalah di situ mustaf'ilun, lalu fa'ilun, lalu mustaf'ilun, lalu fa'ilun. Ada 4 wazan ya. Ada 4 wazan untuk bahar basit. 4 wazan, lalu di sebelah kanannya lagi, bagian kanan atau bagian kedua dari bait tersebut juga mustaf'ilun, fa'ilun, fa'ilun gitu. Itu cara membuat syair yang berbentuk basit ya, atau namanya bahar basit. Lalu yang sering dipakai juga wafir ya. Wafir di sini adalah mufa'alatun ya, lalu mufa'alatun, mufa'al. Ini cara membuat bahar atau syair yang berbentuk wafir ya. Itu 3 macam syair yang sering dipakai, walaupun ada yang bilang 7 yang sering dipakai ya, tapi saya cukupkan 3, satu lagi lupa ya, ada 4. Nanti saya cek lagi ya. Syair apalagi yang sering dipakai di
dalam pembuatan syair oleh ulama di kitab-kitab ulama ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini tentang kalau membuat rojas berarti dengan rumus ini. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Dan rojas itu bahar atau syair yang bentuk syair yang paling mudah ya, yang paling mudah dipakai. Ini tentang penjelasan 16 macam bahar ya. Jadi ada bahar tawil, bahar madid, bahar basit, dan rumusnya adalah yang ini ya, rumusnya adalah rumus wazannya ini gitu ya. Untuk yang bahar mutadarik adalah tambahan dari muridnya Imam Farohidi, yaitu Imam Akhfas ya. Di situ menambahkan bahar mutadarik ya. Jadi yang ke-16 ini adalah tambahan dari murid Imam Farohidi gitu. Bisa dipahami ya, insyaallah mudah. Ini untuk rumus atau miftah atau kunci dari cara membuat bahar-bahar tersebut ya, 16 bahar tersebut. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke pembahasan tentang zihab dan ailah, karena tadi belum selesai ya pembahasan zihab dan ailah. Di situ ada yang harus disampaikan lagi. Ya, untuk istilah ya, untuk istilah sendiri di sini kita lihat istilah ada yang kurang ya. Ya, di sini ada istilah lagi yang belum saya sampaikan tentang istilah salim dengan sohih. Jadi nanti di dalam pembuatan syair, jadi taf'ilahnya atau wazannya itu nanti ada yang salim. Arti salim adalah taf'ilahnya selamat dari zihaf ya. Kalau taf'ilah atau wazan di dalam syair tersebut selamat dari zihaf kan tadi ada bermacam-macam ya zihaf, ada penghapusan huruf gitu ya. Ada yang ganti berharokat menjadi sukun dan sebagainya. Nah, ini adalah penjelasan tentang nanti namanya kalau syair tersebut tidak ada penyebab yang membuat berkurang huruf atau hilang hurufnya, maka atau dia memang asli ya dari yang kunci syair tadi, misalnya bahar rojas itu benar-benar mustaf'ilun, maka disebut wazan tersebut namanya salim gitu. Salim kan dari kata selamat ya, selamat dari zihaf ya, tanpa ada pengurangan atau penambahan huruf atau penggantian harokat gitu ya, tanpa ada penggantian harokat, pengurangan atau penggantian huruf. Nah, lalu di sini nomor 2 adalah istilah sohih. Di sini istilah sohih adalah arud dan dorob yang selamat dari ilah ya. Kita tahu arud dan dorob itu apa. Arud adalah bagian pertama dari satu bait syair, lalu dorob adalah arud adalah bagian akhir ya, bagian wazan akhir dari bagian pertama syair. Adapun dorob adalah bagian akhir wazan ya, bagian wazan akhir dari bagian kedua dalam bait syair ya. Arud dan dorob ya sudah diterangkan di video sebelumnya ya. Ya, jadi arud dan dorobnya, wazan arud dan dorobnya itu selamat dari ilah, selamat dari ilah. Sudah diterangkan ya macam-macam ilah tadi ya. Ada ilah ziyadah dan ilah nukson gitu kan ya, tinggal dilihat lagi di video sebelumnya. Lalu berikutnya yaitu tentang musamiyat atau penamaan bait ya. Bait itu penamaannya juga macam-macam ya. Ada namanya satu baitul yatim. Baitul yatim adalah syair yang hanya punya satu bait saja ya. Jadi kalau syair punya satu bait saja namanya baitul yatim. Lalu nomor 2 adalah nutfah. Nutfah yaitu
syair yang terdiri dari 2 bait saja. Lalu ada 3 adalah qit'ah. Qit'ah yaitu syair yang terdiri dari 3 sampai 6 bait. Lalu yang keempat ada namanya qasidah, ini yang sering kita dengar ya, qasidah. Qasidah itu harus 7 ke atas baitnya ya. Jadi qasidah harus terdiri dari 7 bait atau lebih gitu. Itu namanya qasidah. Jadi kalau 1 bait namanya apa? Namanya baitul yatim gitu. Kalau 2 bait nutfah, kalau 3 sampai 6 qit'ah. Ya, bisa dipahami ya. Lalu sekarang alqab abyad atau penamaan untuk yang bait sendiri ya. Ada di sini namanya bait tam. Ya, bait tam. Bait tam yaitu baitnya itu sempurna, terdiri dari 6 taf'ilah. 6 taf'ilah berarti mustafilun, 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 mustafilun sampai 6 kali. Berarti itu namanya bait tam, sempurna. Tam itu kan sempurna ya. Gitu. Jadi bagian pertama berarti 3 taf'ilah, bagian kedua berarti 3 taf'ilah, berarti itu namanya bait tam. Lalu ada namanya bait wafi. Bait wafi itu baitnya 6 tapi terkena zihaf dan illah. Ya, jadi ada namanya bait wafi. Baitnya itu 6 taf'ilah atau 6 wazan. Ya, 6 wazan. Misalnya tadi ya mustafilun, 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 lalu bagian keduanya mustafilun, mustafilun, mustafilun gitu. Tapi terkena zihaf dan illah. Tadi kan udah diterangkan ya, macam-macam zihaf, macam-macam illah atau penyebab berkurang atau bertambahnya huruf dalam wazan tersebut atau juga bergantinya harokat huruf dalam wazan tersebut. Itu adalah zihaf dan illah ya. Ya, jadi bait wafi itu tetap tam, 6 taf'ilah, 6 wazan, tapi dia terkena pengurangan atau penambahan huruf gitu. Nomor 3 adalah bait majzu. Ya, bait majzu yaitu taf'ilahnya hanya 4 saja. Ya, jadi taf'ilah itu kan wazan ya. Jadi hanya ada 4 wazan dalam bait tersebut. Berarti setengah bait adalah dia hanya 2 wazan, lalu setengah bait berikutnya 2 wazan. Maka jadi misalnya mustafilun, mustafilun, lalu mustafilun, mustafilun dalam 1 bait tersebut ya. Dalam 1 bait terdiri dari 4 wazan atau 4 taf'ilah. Lalu 4 bait masytur. Bait masytur yaitu baitnya hanya terdiri dari 3 taf'ilah atau 3 juz'un. Ya, taf'ilah bisa diartikan juz'un juga ya. Nama lainnya. Jadi bait masytur hanya terdiri dari 3 wazan. Mustafilun, 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 udah. Ya, jadi 1 bait hanya 3 kata lah kalau kita ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu 1 bait hanya terdiri dari 3 kata. Ya, jadi taf'ilah itu gampangannya kata gitu ya. Ya. Lalu yang nomor 5 ada bait manhuk namanya, yaitu hanya terdiri dari 2 taf'ilah atau 2 kata. Misalnya mustafilun, mustafilun, udah bisa ya. Ya, jadi namanya bait manhuk. Lalu ada bait musmat, yaitu arud dan dorobnya berbeda di rawi atau akhir huruf qafiyahnya. Ya, ini hanya ada di bahar basit. Ya, di bahar basit, di syair yang berbentuk basit itu bisa berbentuk bait musmat, yaitu arud dan dorobnya berbeda di akhir hurufnya. Ya, akhir bait tersebut arud dan dorobnya itu berbeda gitu. Lalu ada namanya bait muqaffah. Bait muqaffah yaitu arud mengikuti dorob. Arud kan tahu ya, arud itu bagian akhir dari bagian pertama dalam bait. Dorob itu kata akhir dari kata yang akhir dari bagian bait kedua. Maksudnya setengah bait kedua. Setengah bait dalam bait tersebut ya. Jadi dorob itu adalah bagian akhir dari
atau kata akhir dari bagian kedua dari bait tersebut. Tapi dorob tidak berubah pada tapi dorobnya tidak berubah ya. Jadi arud mengikuti dorob tapi dorobnya tidak berubah, yaitu terjadi pada bahar tawil di sini ya. Pada tawil maksudnya bahar tawil ya, arudnya tidak berubah karena arud dalam bahar tawil itu harus makbudoh ya, yaitu makbudoh yaitu menghapus huruf kelima yang sukun ya. Ini namanya bait mukofa. Dan untuk lebih jelasnya nanti dilihat di bait ya. Jadi ada bait mukofa itu arud mengikuti dorob ya, karena bait tawil arudnya itu makbudoh. Makbudoh adalah qobed ya. Qobed itu ada di pembahasan zihab dan ilah tadi ya. Ada namanya qobed, yaitu menghapus huruf kelima yang sukun. Misalnya mustaf'ilun ya, mustaf'ilun ada enggak di situ? Bahar tawil ya, di bahar tawil, bukan rojas ya. Ya, jadi huruf kelimanya dihapus ya. Nomor 8, ada bait namanya bait musoro, yaitu arud mengikuti dorob dan arud berubah. Ya, ini penjelasannya agak panjang, nggak usah lah ya. Yang penting kita tahu di situ ada namanya bait musoro. Lalu nomor 9 ada bait mudawwar, yaitu setengah bagian bait atau syatrul awal masih berhubungan kata dengan setengah bait atau syatr yang kedua. Biasanya ada mim ya, ada mim dalam kurung mim ya. Biasanya ada mim di dalam kurung di antara dua satr tersebut ya. Satr itu adalah setengah bagian pertama, namanya satr ya. Misalnya bait setengah bait pertama disebut satrul awal, lalu setengah bait kedua disebut satrul syani gitu ya. Jadi di sini bait mudawwar adalah kata di dalam setengah bait pertama itu masih ada lanjutannya di kata dalam setengah bait kedua di bait tersebut gitu. Jadi biasanya ada lambang mim dalam kurung yang artinya di situ setengah bagian pertama dengan setengah bagian kedua itu ya, dalam bait tersebut masih berhubungan kata tersebut ya, masih penggalan kata tersebut gitu. Itu namanya bait mudawwar ya. Jadi ini penamaan atau lakob bait ya. Ada berapa? Ada 9 penamaan ya. Ada bait tam tadi apa? Baitnya sempurna 6 kata gitu ya. Mustafilun gitu. Dalam satu bait 6 kata. Ada satu bait itu 6 kata tapi ada zihab dan ilahnya ya, ada yang dikurangi, ada yang ditambahin hurufnya gitu. Itu namanya bait wafi. Lalu ada bait majzu, yaitu hanya ada 4 kata di dalam bait tersebut. Mustafilun. Udah ya, 4 kata doang. Kalau bait masytur berapa? 3. Nah, bait masytur ini biasanya ada di bahar rojas ya. Misalnya di Alfiyah ya, di matan Alfiyah atau di matan Tuhfatul Atfal, itu baitnya adalah bait masytur ya, bait masytur musdawij nanti ya namanya. Bait masytur tadi terdiri dari 3 kata gitu kan, bait tersebut terdiri dari 3 kata. Tapi kok kenapa Alfiyah itu seperti ada 6 kata? Karena di situ bait yang kedua dijadikan satu dengan bait pertama ya. Jadi bait kedua dinaikkan ke bait ke-1, maka menjadi 2 bagian bait tersebut kan ya. Padahal asalnya itu bait 1 dan bait 2 tapi digabung jadi 1 ya. Makanya disebut bait masytur musdawij karena menggabungkan bait 1 dengan bait kedua, yaitu di dalam Alfiyah, matan Alfiyah syair Alfiyah dengan syair Tuhfatul Atfal memakai
bait masytur ini. Ya, terdiri dari 3 kata bait tersebut, tapi bait keduanya dinaikkan, dijadikan satu, digabung menjadi satu dengan bait pertama, maka menjadi 6 kata. Nah, makanya disebut musdawij ya, bait masytur musdawij. Dan bahar apa namanya, bahar rojas ya, bahar rojas, masytur, musdawij itu pada tufatul atfal dan alfiyah. Ya, ini adalah penamaan untuk lakob-lakob bait. Terus di sini tadi belum dijelaskan tentang perbedaan antara zihaf dan illah. Di sini kita lihat ya, bisa videonya dilambatin ya agar bisa lebih memahami, karena memang saya jelaskan lebih cepat biar menitnya nggak terlalu panjang. Adapun kalau mau murojaah berarti dicepetin YouTube-nya ya, durasi YouTube-nya. Kalau mau lambat ya tinggal dilambatin ya YouTube-nya, bisa ya di klik pojok kanan atas yang titik 3 lalu pilih 0,75, jangan yang normal gitu. Ya, kita lihat di sini beda zihaf dan ilah. Satu, zihaf masuk pada sabab ilah. Ya, zihaf masuk pada sabab. Ya, ini perbedaannya kan ya. Perbedaan zihaf dan ilah. Kalau zihaf masuk pada sabab saja. Ya, zihaf masuk pada sabab saja, sedangkan ilah masuk pada sabab dan watad gitu ya. Ya, zihaf masuk pada sabab, sedangkan ilah masuk pada sabab dan watad. Sabab tadi apa? Sabab itu suku kata yang terdiri dari 2 huruf. Watad suku kata yang terdiri dari 3 huruf. Ya, ini saya bolak-balik dijelaskan kembali biar paham ya. Jadi kalau zihaf masuk pada yang suku katanya 2 huruf gitu, atau namanya sabab. Sedangkan ilah masuk pada sabab dan watad. Ya, kalau sabab 2 huruf, kalau watad 3 huruf gitu ya. Itu perbedaan antara zihaf dan ilah. Lalu perbedaan kedua adalah zihaf. Zihaf itu bisa masuk pada hasyun, bisa masuk pada arud, bisa masuk pada dorb. Ya, zihaf bisa masuk pada hasyun, bisa masuk pada arud, bisa masuk pada dorb. Ya, kalau pusing mungkin bisa kita lihat kembali ya perbedaan hasyun, arud dan dorb. Sedangkan ilah yaitu hanya masuk pada arud dan dorb saja. Ya, kita perlu lihat ininya mungkin ya. Di sini iya, bisa kita lihat kembali ya di situ. Haswun adalah selain bagian akhir ya, selain bagian akhir dari syair atau selain dari kata akhir dalam syair, maka disebut haswun. Lalu arud adalah, atau saya screenshot biar paham ya. Di situ kita lihat ya, kita lihat di sini haswun. Ini haswun adalah, ini haswun juga ya di murojaah, yaitu bagian selain akhir kata dari bait syair ya. Adapun kalau arud adalah bagian akhir kata dari bagian pertama di dalam syair. Lalu dorob adalah bagian akhir dari bagian kedua dalam syair. Ini kan bagian 2, ini bagian 1 dalam syair. Bisa dipahami ya? Yaitu adalah perbedaan haswun, arud, dan dorob.
Ya, jadi tadi apa? Kalau zihaf ya, kalau zihaf itu bisa masuk pada haswun ya, bisa masuk misalnya ini mutfa'ilun bisa kena zihaf ya. Mutafa'ilun bisa kena zihaf karena haswun di situ. Arud ya, arudnya yaitu mutafa'ilun bisa ada penambahan atau pengurangan huruf ya, lalu mutafa'ilun. Ya, jadi zihaf itu bisa masuk ke haswun, arud dan dorb. Jadi bisa masuk ke semua wazan ini gitu. Adapun kalau ilah hanya masuk pada arud dan dorb saja, atau bagian akhir dari bagian pertama syair dan bagian kedua dari bait syair tersebut ya. Jadi kalau ilah hanya masuk pada arud dan dorb, sedangkan zihaf bisa masuk pada haswun, arud dan dorb gitu ya. Itu perbedaan antara zihaf dengan ilah. Ya, kita lanjutkan kembali perbedaan berikutnya. Untuk perbedaan nomor 3 adalah zihaf la yalzam ghaliban. Tadi udah ya. Zihaf itu la yalzam ghaliban maksudnya adalah jika zihaf masuk pada bait pertama ya, jadi penyebab misalnya berkurang atau bertambahnya huruf atau bergantinya harokat huruf di dalam kata tersebut, yaitu namanya zihaf, masuk pada bait pertama misalnya, tidak mengharuskan bait lain terkena zihaf juga. Itu adalah pengertian zihaf ya, yaitu la yalzam ghaliban ya. Jadi kalau bait satu kena, bait yang lain nggak harus kena. Tapi kalau ilah ya, jika bait satu kena ilah, maka bait yang lain itu harus kena ilah juga gitu. Ilah kan kita tahu ada ilah ziyadah dengan ilah nukson. Ziyadah adalah menambah huruf, nukson adalah mengurangi huruf dari kata atau dari wazan syair tersebut ya. Lalu perbedaan yang keempat yaitu zihaf hanya menghapus ya. Zihaf hanya menghapus atau hadfun ya. Ya ini tadi lebih detail di sini ya perbedaannya. Jadi zihaf, pengertian zihaf itu hanya menghapus wazan ya, menghapus huruf di dalam wazan tersebut. Misalnya menghapus menghapus huruf kedua gitu ya, atau menghapus sabab khafif misalnya ya gitu. Jadi zihaf itu hanya menghapus, sedangkan ilah itu bisa menambah huruf atau menghapus huruf. Itu perbedaan berikutnya ya antara zihaf dan ilah. Lalu nomor 5, zihaf ada yang wajib, qabih dan hasan. Ya, zihaf itu ada yang wajib, qabih dan hasan, sedangkan ilah itu tidak. Ya, ilah itu tidak ada wajib, qabih dan hasan. Yaitu perbedaan antara zihaf dan ilah. Seperti halnya misalnya bahar tawil tadi ya. Bahar tawil itu untuk arutnya itu tadi harus qobut ya, harus qobut atau makbudoh tadi ya. Ya, itu berarti namanya wajib ya. Ya, coba kita lihat tadi untuk qobut itu masuk zihaf apa ilah. Nah, bisa kita lihat di sini ya, untuk zihaf pengertian zihaf adalah qobut di situ ada ya, hadful khomisi sakini. Itu jadi zihaf qobut itu masuk dalam kategori zihaf bukan ilah ya. Jadi sudah benar. Makanya tadi bahar tawil ya. Ya, ini qobut di sini ya. Qobut itu kan di sini pembahasan zihaf ya kan? Di antara pembahasan zihaf adalah qobut. Qobut yaitu menghapus huruf kelima yang sukun. Ya, yaitu contohnya di sini fa'ulun menjadi fa'ul. Ya, ini adalah di bahar tawil ya. Di bahar tawil itu arutnya harus qobut atau makbudoh tadi. Jadi berubah seperti itu, fa'ulun menjadi fa'ul gitu ya. Itu adalah
arti dari qobad tadi ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ulang lagi ya, zihaf ada yang wajib, qobi dan hasan. Ya, contoh zihaf tadi qobad ya, yaitu qobad mengurangi huruf kelima ya. Dan dia masuk pada bahar tawil yaitu makbudoh gitu ya, arutnya harus makbudoh atau qobad yaitu mengurangi huruf kelima. Yaitu adalah perbedaan antara zihaf dengan illah. Lalu di sini juga ada pembahasan tentang ada bab ilal atau illah jariyah majro zihaf. Ya, ini sebenarnya jarang dipakai, tapi saya jelaskan sedikit. Walaupun di Zubdatus Sofinya sendiri itu banyak pembahasan tentang ini ya, yaitu apa arti ilal atau illah jariyah majro zihaf, yaitu jika illah masuk pada satu bait tidak menjadikan bait lainnya itu kena juga. Karena kan tadi pengertian illah ya, pengertian kalau bait terkena illah, maka bait yang lain kan harus kena juga ilahnya. Tapi kalau di pembahasan illah jariyah majro zihaf ini, artinya illah itu hukumnya sama seperti zihaf. Zihaf kan tadi, zihaf itu adalah jika satu bait kena zihaf, yang lain nggak kena boleh ya, atau yang bait yang lain itu nggak kena zihaf itu boleh-boleh aja, tidak harus bait yang lain kena zihaf juga gitu ya. Itu pengertian zihaf. Jadi yang dimaksud dengan illah jariyah majro adalah illah yang hukumnya sama seperti zihaf, yaitu jika bait satu kena illah, maka bait yang lain nggak kena. Dan ada ketentuan-ketentuannya lebih rinci di Zubdatus Sofinya ya. Tapi saya nggak bahas di sini karena untuk bab illah jariyah majro zihaf itu jarang dipakai oleh ulama ya. Jadi biar nggak pusing ya, jarang dipakai ini, jadi nggak kita bahas gitu. Walaupun bahasannya lebih detail tentunya lebih bagus ya, tapi nggak saya bahas karena untuk pemula. Lalu di sini dan sebaliknya ada bab zihaf jari majro ilah ya, ada juga. Tapi yang bab ini jarang dipakai, makanya tidak usah dimasukkan atau tidak usah dibahas di sini. Cukup yang zihaf ilah biasa saja yang sering dipakai para penyair gitu ya, makanya tidak saya jelaskan ya untuk bab ilah jariyah majro zihaf. Lalu berikutnya, di sini penjelasan bait mastur pada bahar rojas ya. Nah, kenapa bahar rojas misalnya pada alfiyah ya, pada alfiyah itu disebut bait baharnya bahar rojas, tapi baitnya adalah namanya bait mastur. Tadi kan sudah diterangkan, bait mastur adalah bait yang terdiri hanya dari 3 kata atau 3 taf'ilah, yaitu mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun ya. Jadi satu bait hanya terdiri dari 3 kata, itu namanya bait mastur. Lalu untuk misalnya alfiyah dan tufatul atfal, di situ disebut bait mastur musdawij, ada kata musdawijnya. Maksudnya apa? Karena di dalam bahar rojas harusnya yang 3 kata dalam satu bait menjadi 6 kata kan, di dalam tufatul atfal maupun di dalam alfiyah ya, jadi 6 kata gitu kan. Nah itu makanya disebut musdawij, karena bait yang harusnya 3 kata lalu bait keduanya 3 kata lagi, nah bait kedua itu digabungkan dengan bait pertama, makanya jadi 6 kata dalam satu bait ya. Padahal 3 kata yang tadi itu adalah bait kedua, tapi dinaikkan, digabungkan dengan bait ke-1 ya, maka itulah yang disebut dengan musdawij itu atau istiwaj. Atau di sini tetapi oleh imam, jadi yang membuat
Mastur Musdawij ini adalah yang membuat Musdawij di sini adalah murid-muridnya Imam Farohidi ya, murid Imam Farohidi, bukan Imam Farohidi ya. Kalau Imam Farohidi itu menyelisihi atau tidak mau menetapkan istiwaj ini. Tapi muridnya Imam Farohidi itu membuat Bahar Rojas itu menjadi Musdawij ini, yaitu menaikkan bait kedua ke bait ke-1, maka bait tersebut menjadi 6 kata atau 6 taf'ilah yang harusnya mastur, yaitu 3 taf'ilah doang gitu. Karena bait ke-1 dengan bait kedua di sini qofiyahnya sama. Qofiyah itu adalah akhir kata bait tersebut atau rawinya sama, huruf akhir dari bait tersebut itu sama ya. Makanya agar lebih indah bait tersebut, maka bait kedua dinaikkan ke bait ke-1, digabung, maka menjadi indahlah bait syairnya ya. Jadi dikirain satu bait, padahal di situ bait 1 dan 2 digabung jadi 1 ya. Dan diingkari oleh Imam Farohidi ya, karena yang membuat istiwaj ini adalah murid Imam Farohidi. Ya, para ulama banyak menggunakan mastur musdawij karena enak didengar ya, itu alasannya. Ya, bait alfiyah menggunakan rojas musdawij dan juga tuhfatul atfal. Ya, ini adalah penjelasan untuk tadi perbedaan zihab dan illah ya. Ya, mungkin ini dulu ya untuk pembahasan berikutnya adalah pembahasan uyubul qofiyah dengan darurat syariah ya. Jadi ada nanti darurat syair yang harusnya berharokat nanti berubah jadi sukun misalnya ya, itu namanya darurat syariah. Nanti penjelasannya setelah ini ya. Ya, jadi yang belum dibahas adalah darurat syariah dengan qofiyah ya. Lalu uyubul qofiyah itu penting dibahas, dan lalu satu lagi tentunya contoh penerapan pembuatan syairnya ya. Udah kita tutup. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.